Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Mohon izin Kiai, Buya, guru-guru kita semua, di tengah kesibukannya hadir bersama kita Kiai Muhyiddin dari Majelis Ulama Indonesia Pusat. Buya kita di tengah kesibukannya yang selama ini mengajarkan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani hadir pula bersama kita. Ustaz Taki Malik, Pak Camat, Pak Kapolsek, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Karena kalau saya sebutkan satu persatu tidak selesai menjelang azan zuhur. Semuanya subuh ini mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang ngomong bukan saya, janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla subha fi jama'atin kana fi zimmatillah." Siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia dalam tanggungan Allah, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu'a syams, sampai terbit matahari. Summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat, salat sunat isyraq namanya. Lalu kemudian apa yang dia dapatkan? Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tadi malam ada yang ngirim ke saya, sahabat saya, Ustadz, mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota di Riau, daftar pendaftaran haji. Langsung saya cari Riau duluan, 50 tahun. Artinya kalau saya daftar sekarang, baru berangkat haji, sekarang umur 25, berarti sekarang umur 45, berarti baru bisa berangkat umur 95. Malaikat datang, naudzubillah. Tapi jangan bersedih. Sholat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, sholat sunat isyraq 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tammah, sempurna. Ada disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, hadisnya hadisun hasan, hadis hasan, sahih dan hasan, tak ada ikhtilaf di antara ulama. Mudah-mudahan kita istiqomah insyaallah, amin. Saya sedang berada di Masjid Raya Taman Yasmin. Yasmin itu bahasa Arab. Yasmin diambil dari bahasa Latin, yasminum. Bahasa kitanya bunga melati. Bunga melati adalah simbol warna putih bersih, sesuci hubungan kita. Adapun judul tausiah subuh ini adalah Tazkiyatun Nufus. Anak-anak muda ini kalau ditanya apa arti Tazkiyatun Nufus, nama gadis yang akan saya pinang Pak Ustaz. Tazkiyah artinya suci, nufus artinya jiwa. Tazkiyatun Nufus artinya pensucian jiwa. Pakaian sudah suci, tempat sudah suci, badan sudah suci, maka ada satu yang belum kita sucikan, yaitu hati, qalb, jiwa. Maka disebut istilahnya dengan tazkiyatun nufus. Kita begitu khawatir kalau sampai taplak meja ini ada yang kotor, bekas kopi tumpah, teh, lalu dilihat. Karena ibu-ibu malu sekali kalau sampai disinggung Ustadz Somad dalam tausiahnya. Selama perjalanan saya ceramah, yang paling berkesan adalah di Masjid Taman Yasmin, karena taplak mejanya kena tumpahan teh.
Tapi Masya Allah, bersih, suci. Kadang-kadang Ustaz ini kalau ceramah nyindir, enggak? Saya penceramah yang tidak pandai sindir menyindir. Saya to the point, langsung saja. Tembak 12 pas. Gol. Allahu Akbar. Lalu kemudian yang mengotori hati kita ini apa? Banyak sekali. Ibarat penyakit macam-macam. Tapi kalau kita bahas semua penyakit itu berat. Maka kita bahas subuh ini penyakit yang kronis-kronis saja. Ibarat penyakit medis, jantung koroner, kanker, itu yang kita bahas. Adapun penyakit-penyakit yang ringan, panu, kurap, kadas, nggak usah lah, ngabisin waktu aja. Penyakit yang paling mengerikan, sampai-sampai yang sudah di dalam surga pun bisa keluar dari surga. Itulah dia yang mengerikan. Adalah nama penyakitnya. Bapak Ibu jamaah semua hafal ayatnya. Wa min syarri hasidin. Nama penyakitnya hasad. Nama orang yang kena penyakit hasad, hasidin. Mohon maaf kalau kebetulan namanya sama. Makanya kalau mau ngasih nama anak, ada ustadz mengatakan, kalau mau kasih nama anak, cari yang ada di dalam Quran. Cari dalam Quran. Ya Allah, apa nanti yang terlihat pertama kali, langsung itu aku kasih nama anakku. Buka Quran, langsung kelihatan hasidin. Lihat dulu, tanya dulu sama kiai, kira-kira maknanya anak baik atau tidak. Iya kalau yang terlihat hasidin. Kalau yang terlihat syaiton, nama anak kamu siapa? Tony. Ambil dari mana? Dari Al-Quran. Ya, mohon maaf Pak Tony. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hasad ini apa hasad ini? Imam Abu Hamid Al-Ghazali punya kitab besar 4 jilid Ihya Ulumuddin. Meninggal tahun 505 Hijrah. Yang paling spesial dalam masalah hati ini adalah Imam Al-Ghazali. Kata beliau, hasad itu artinya karahatun ni'mah 'alal mun'ami 'alaihi. Tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. Ah, itu hasad. Enggak senang melihat orang lain dapat nikmat. Itu hasad luar biasa. Melihat Kiai Muhyiddin dapat nikmat, duduk di majelis ulama Indonesia, datang hasad Abdul Somad. Beliau ini senior di atas dari Libya dengan Ustadz Adi Hidayat, tapi jauh di atas kan. Pandang ke sebelah kanan, junior, adik kelas, Ustadz Taki Malik. Suaranya, Masya Allah. Gantengnya, tabarakallah. Jadi imam. Followernya, wow, amazing. Dan tadi beliau berbisik ke saya, Ustadz Somad, alhamdulillah sudah pembebasan tanah sekian ribu meter, pembangunan Masjid Malikal Mulki. Mudah-mudahan kita support semua, berdiri Masjid Malikal Mulk, maka kita dapat menikmati bacaan Al-Quran, tausiah, kajian-kajian bersama Ustadz Taki Malik insyaallah. Amin. Tapi di lubuk hati saya yang paling dalam ada hasad di dalam. Tidak senang melihat Ustadz Taki Malik dapat nikmat. Dalam hati saya, kenapa dia yang dapat tanah? Kenapa bukan aku? Kenapa yang dia lebih terkenal? Kenapa bukan aku? Kenapa dia yang jadi imam? Kenapa bukan aku? Karahatun ni'mah 'alal mun'ami 'alaih. Tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. Itu hasadnya, tapi baru 50%. Bagaimana cara mengkomplitkannya jadi 100? Kita lanjutkan. Biar supaya dia jadi sempurna, kalau cuma hanya sekedar tidak senang lihat orang lain dapat nikmat, itu baru 50% hasadnya. Menjadi komplit 100%. Wa hubbu zawaliha. Bagaimana supaya nikmat orang ini hilang? Berawal dari tidak senang, lalu kemudian ingin supaya hilang nikmat orang ini, maka muncullah hasud. Hasud. Abdul Somad ditolak dari masjid. Nah, itu hasud. Saya mau kasih tahu aja. Saya nggak pernah ngamuk marah, nggak pernah. Siapapun yang mau menolak saya dari masjid, itu menjadi iklan gratis.
Masjid manapun yang menolak Abdul Somad, itu adalah cara panitia supaya nggak ribet buat iklan. Karena langsung diiklankan media nasional. Akhirnya orang malah ramai minta ampun. Ini Masjid Taman Yasmin ini jamaah tidak begitu membludak. Tapi Masya Allah, tabarakallah, nggak dapat tempat duduk. Saudaraku yang tak dapat tempat duduk, tenang. Di surga kalian lebih dulu duduk. Lihatlah betapa bersihnya hati jamaah di Taman Yasmin. Padahal yang saya doakan yang berdiri. Yang duduk mengaminkan. Amin. Artinya apa? Hati mereka suci, tulus, bersih. Tak ada kepentingan sama sekali. Padahal mestinya tadi kalau dalam hati mereka hasad, mudah-mudahan saudaraku yang di luar lebih dulu masuk surga. Apa kata mereka di dalam? Emang enak masuk surga. Ada ketulusan dan ada kesucian. Bagaimana orang yang hasad ini nanti di akhirat? Iyyakum wal hasada. Hati-hati penyakit hasad. Kenapa? Fa innal hasada, karena sesungguhnya hasad yakulul hasanat, memakan semua amal ibadah. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Kenapa perumpamaannya api? Karena mencari kayu bakar di gurun pasir. Tempat kita negeri gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Untayan zamrud katulistiwa, hijau. Saya pergi tausiah ke salah satu masjid, hijau. Saya lihat, subur sekali. Pas dekat rupanya rumput plastik. Maka jangan terpukau dengan hijaunya taman di rumah tetangga. Sehijau-hijau rumput di rumah, lebih hijau rumput tetangga. Plastik. Hebatnya negeri kita, ini tanam-tanaman luar biasa. Tapi di gurun pasir Arab sulit untuk mendapatkan kayu. Setelah sulit mendapatkan kayu, akhirnya dicari, dapat kayu bertimbun tertinggi. Setelah itu datang api menyala, kayu berubah menjadi arang, dihembus angin berubah menjadi debu, hilang tak bermakna. Begitulah Abdul Somad. Kalau sampai kau hasad dengan Kiai Muhyiddin, kalau sampai kau hasad dengan Ustadz Taki Malik, amalan ceramahmu hilang, tausiahmu terbang, sedekahmu melayang, kau tidak mendapatkan apa-apa di akhirat nanti. Jadi saya lebih banyak menceramahi diri saya sendiri daripada menceramahi orang. Daripada saya katakan, hasad bapak merusak amal bapak, hasad ibu merusak amal ibu. Apa kata malaikat? Kau lebih hasad Abdul Somad. Hanya saja hasadmu bisa ditutupi dengan pecimu. Hebatnya Masjid Taman Yasmin, kita bisa tahu peci kita miring. Hebat. Ini perlu ditiru oleh masjid-masjid lain, supaya kameranya itu mengarah ke kita. Masya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini saya mendapat nikmat. Dikasih kursi, dikasih meja, dikasih kamera, dikasih mikrofon. Orang-orang yang hasad, dengki, busuk hati, naik jantung koronernya, kumat darah tingginya. Amin. Masya Allah, tabarakallah. Amin. Jadi rupanya penyakit-penyakit fisik itu bukan disebabkan makanan. Jadi terkadang kita terlalu banyak mengkambing hitamkan kambing hitam. Kambing itu sudah hitam, kita kambing hitamkan lagi. Yang ngomong gitu dokter, Pak dokter spesialis jantung. Ya, kenapa orang nggak pernah makan daging kambing, nggak makan susu kambing, tidak makan sop kambing, tapi darah jantungnya nggak normal? Kenapa? Ustadz Somad, sebenarnya bukan salah kambing. Terus salah siapa? Salah yang makan kambing. Salahnya di mana? Di dalam itu, kata dia, kita mesti positive thinking. Ya bahasa dokter lah bahasa. Tapi kalau bahasa saya simple aja, busuk hati. Ada kebusukan di dalam hatinya. Gak senang ngelihat orang lain dapat nikmat.
Ngelihat si anu rumahnya bagus, kumat lagi. Ngelihat si anu mobil baru, oh, darah tinggi. Mohon maaf, yang kena darah tinggi jangan tersinggung. Dengar ceramah saya, jangan langsung ditarik ke diri sendiri. Nanti kesannya seolah-olah saya sudah tahu penyakit kita gitu. Ini Ustadz ini kok nyindir saya terus dari tadi? Tips mendengar ceramah Abdul Somad, jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah yang sudah ada penyakit bawaan, komorbid, langsung meninggal. Ini lebih bahaya dari COVID-19. Ini namanya COVID-21. Jadi kita bersihkan hati. Karena ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tak ada gunanya harta, tak ada gunanya anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci. Karena nanti kalau sampai ada hasad dalam hati kita, alhamdulillah sampai hari ini orang Jepang belum menemukan detektor hasad. Saya kemarin pas mau masuk pintu pesawat, belum masuk airport, begitu masuk langsung ada detektor logam. Pak, ada bawa kunci? Semua kunci, jam tangan, ikat pinggang. Maka saya kemana-mana nggak pernah bawa ikat pinggang. Takut bunyi, tet. Akhirnya lepas semua, masukkan, dah, blong, lewat. Bayangkan kalau di pintu Masjid Raya Taman Yasmin dipasang detektor hasad. Siapa yang ada hasad dalam hatinya bunyi. Kebetulan yang masuk yang ceramah. Gitu masuk. Pas masuk jamaah bunyinya kecil. Tet. Begitu yang masuk Abu Somad, tet. Yang ceramah nggak tahu bahwa itu detektor hasad. Tiba-tiba ada ceramah. Marilah kita jaga hati kita dari hasad. Jamaah senyum. Lo kali. Ya Allah, jangan sampai orang Jepang menemukan detektor hasad ya Allah. Allah masih sayang sama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Seandainya Allah tidak sayang, sekali hasad muncul satu tai lalat. Satu kali hasad muncul satu tai lalat. Ini wajah ini udah seperti kuali udah. Hasad. Hati masih bisa ditutupi dengan peci, hati masih ditutupi dengan sorban, hati ditutupi dengan baju koko, hati ditutupi hadiah dari Kiai Muhyiddin. Dipasangkannya sebelum sholat tadi. Jati, jaringan alumni Timur Tengah. Allahu Akbar. Saya tiga-tiganya Timur Tengah. S1 Al-Azhar 4 tahun. Walaupun sebenarnya 3 tahun 10 bulan sudah selesai. S2 Maroko 2 tahun. Walaupun sebenarnya sudah selesai setahun 10 bulan. S3 Sudan, pas mau sidang nggak diterima karena terlalu cepat nulisnya. Saya selesaikan dalam setahun 6 bulan. Kurang sekian bulan lagi untuk sidang. Ini bagi yang hasad, meninggal langsung dengar beritanya. Tapi karena jamaah ini orangnya ikut senang melihat kesenangan orang lain, ikut bahagia melihat kebahagiaan orang lain, terpancar tatapan kebahagiaan campur lapar karena belum sarapan dari mata. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup ini kalau kita nggak ada hasad itu enak sekali, plong, lapang. Orang yang hasad seringkali dikatakan kalau kamu hasad berarti kamu tidak berakhlak. Seringkali dikatakan hasad itu kaitannya dengan akhlak. Keliru. Hasad itu kaitannya dengan akidah. Orang yang hasad dengan nikmat orang lain, sebenarnya dia mengingkari yang memberikan nikmat, bukan yang diberi nikmat. Jadi kalau ada tetangga kita kaya, rumahnya besar, mobilnya megah, mewah, kita dengki. Sesungguhnya kita bukan sedang berbuat salah kepada dia, tapi berbuat salah kepada yang memberikan nikmat kepada dia. Siapa yang ngasih nikmat ke dia? Allah.
Kira-kira kalau orang suuzon kepada Allah, bagaimana hukumannya? Seringkali orang, Ustaz Somad, saya mau minta maaf sama dia karena saya dulu hasad sama dia. Kamu hasad kepada dia, tapi kamu sudah bersuuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang takut, ngeri, khawatir. Pergi bertamu Idul Fitri, dikasih minum kopi, nanya, ini pakai gula? Iya, saya haram minum gula. Dikasih minum susu, ini pakai gula? Iya, saya haram minum gula. Kenapa? Karena dokter sudah ngasih tahu dia ini gulanya 500. Penyakitnya diabetes mellitus. Gula haram. Takut. Karena nanti kalau kena gula basah, gula kering, diamputasi, dipotong, ketakutan. Bagaimana kalau hasad? Lebih ngeri daripada gula. Kalau hasad sampai kena, habis amal ibadah. Bangun masjid megah, mewah, cantik, luar biasa. Masjidnya bersih. Saking bersihnya kaligrafi pun nggak ada. Ada kaligrafinya tuh Allah, 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 Allah. Melihat semua jendela, pintu masuk, Allah, keluar, Allah, 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 Allah. Bagus. Menurut mazhab Maliki, sebagian mazhab mengatakan makruh ada kaligrafi di dinding masjid. Kenapa? Karena dalam mazhab Maliki, sholat itu matanya tidak menghadap ke tempat sujud. Berdasarkan ayat fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Jadi orang mazhab Maliki sholatnya wajahnya ke depan. Itu maka makruh ada kaligrafi. Karena kalau sampai ada kaligrafi depan pas ngeliat, siapa yang nulis ya, cakep banget. Jadi mau pakai kaligrafi bagus, mau nggak pakai kaligrafi nggak apa-apa. Kalau orang hatinya bersih itu nggak masalah. Tapi kalau orang hatinya sakit, begitu masuk masjid udah cantik sempurna, masjid ini bagus, cuma salahnya nggak ada kaligrafinya. Masjid ini bagus, cantik, bersih, pandang ke atas, lampunya Masya Allah, berapalah harganya. Tapi kalau orang hasad, ngelihat masjid, ngapain masjid bagus-bagus lampunya? Untuk apa? Mubazir, lebih baik berikan beras. Uang untuk lampu kan ada, uang untuk beras ada. Apa guna lampu secantik sebagus ini? Supaya setiap orang masuk ke rumah Allah, dia melihat begini masyarakat ini memuliakan rumah Allah. Allahu Akbar. Ada di beberapa tempat masjidnya bagus, lampunya bagus, yang sholat nggak ada. Pas ditanya, kenapa begini? Kita memuliakan masjid cukup dengan membuat lampunya hebat, Pak Ustaz. Tapi itu tidak berlaku di Masjid Taman Yasmin. Kenapa? Lampunya hebat. Semua orang yang datang kemari melihat lampu ini seperti melihat kucing Anggora. Luar biasa. Masjid ini aman. Dari mana Ustaz tahu aman? Pintu dan jendelanya nggak pakai jeruji besi. Masjid ini sejuk. Dari mana Ustaz tahu sejuk? Saya sudah merasakannya. Kenapa? Karena bukan pakai AC, tapi pakai AC, angin cepat. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau ada orang nikmatnya banyak, rezekinya lancar, kita jangan hasad, kita jangan dengki, maka kita doakan mudah-mudahan dia istiqomah. Amin. Kau kaya bukan karena rumahmu bagus, kau kaya bukan karena mobilmu mewah, kau kaya bukan karena emasmu banyak. Kalau memang kau kaya, maka santunilah anak yatim, fakir miskin dan du'afa. Tahukah kamu siapa itu? Pendusta-pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Fadzalikal ladzi yad'ul wa la yahuddu ala ta'amil. Alhamdulillah. Kalau satu hari 1.000 rupiah, satu bulan berapa? Saya ulang sekali lagi. Memang kalau belum makan ini agak susah mikir. Kalau satu hari 1.000 rupiah, satu bulan berapa? Salah. Satu bulan 25.000. Kok 25? Tanggal merah nggak dihitung. Satu hari 1.000, 25.000 satu bulan.
kita sudah selamat dari pendusta agama karena kita serahkan ke saudara-saudara kita dari Paskas. Paskas itu siapa Pak Ustaz? Pasukan amal soleh. Anak-anak muda, relawan, nggak digaji, yang berkeliling mengumpulkan beras, storkan ke Paskas 25.000. Kok dari hasad ceritanya ke beras? Karena kalau kau belikan ke rumah megah, rumah mewah, mobil mahal, banyak orang yang menjadi hasad. Tapi kalau kau tidak seperti itu, lebih kepada pendidikan, inilah hasilnya. Ustaz Somad, ini yang membaca Al-Quran ini adalah santri kita. Betul santri kita? Alhamdulillah. Yang ngomong ngangguk itu Pak Zainal Abidin, Ketua DKM. Saya tadi begitu sampai, Ustaz Somad, ini Ketua DKM kita. Yang di sebelah, ini Ketua DKM yang lama. Di masjid lain, kalau sudah terpilih yang baru, yang lama nggak nongol lagi ke masjid. Ini kisah nyata, true story. Bukan dibuat-buat. Saya sholat di masjid salah satu. Nama masjidnya nggak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Pas saya tanya, ketua masjidnya mana Pak? Saya Pak Ustadz. Oh, dulu perasaan yang bawa saya ke masjid ini Bapak. Sejak dia nggak terpilih nggak pernah kesini lagi. Tapi masjid Taman Yasmin, semua pengurusnya sudah bersih dari penyakit hasad. Dari bunyi aminnya kelihatannya masih belum. Lalu kemudian anak kita yang membaca Al-Quran langsung dididik dari rumah Quran. Alhamdulillah Ustadz, sekarang ada sekian puluh anak-anak kita yang dididik, dan nanti yang membaca Quran adalah hasil langsung. Alhamdulillah. Di tempat lain, berikut ini mari kita dengarkan pembacaan ayat kitab suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Qori internasional. Masya Allah. Pas ditanya, tinggalnya di sini? Enggak Pak Ustadz, pemain naturalisasi. Luar biasa. Didikan para ulama. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad. Ketika jamaah ditanya, ada pengajiannya di sini? Baru kali ini, baru sejak Ustadz inilah. Tapi rupanya di masjid kita rutin kajian hadis Rasulullah SAW yang isinya hadis masalah hukum saja, halal, haram, makruh, mubah, sunat, sunat muakkad, dikumpulkan oleh Al-Hafiz. Kalau sudah disebut Al-Hafiz, itu artinya hafalan hadisnya 300.000 hadis. Salasami'ati alfi hadis. Dia adalah khatimatul huffaz, penutupnya para hadis. Sahih Bukhari 7.275 hadis, habis semua dia syarah. Tuduhan-tuduhan terhadap Sahih Bukhari dia bantah semua dalam satu muqaddimah khusus. Hadis Sari, Muqaddimah Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Makamnya di Mesir, Kairo. Panjang umur sehat badan, mudah-mudahan kita bisa ke Mesir, mampir ke makam Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi kalau ada hasad dalam hati, hasadlah melihat anak penghafal Quran. Hasadlah melihat orang yang punya harta tapi dia pakai untuk zakat, wakaf, infak, sedekah. Ini tidak disebut hasad. Walaupun dalam hadis disebut hasad. La hasada illa fitnataini. Tidak boleh hasad kecuali pada dua. Yang pertama, rajulun atahullahu ilman. Orang yang diberi Allah ilmu, lalu kemudian dia pakai hidupnya untuk ilmu, mengajar pagi, petang, siang dan malam. Muridnya banyak, lalu kita hasad. Sebenarnya bukan hasad, namanya ghibtah. Ghibtah artinya ingin seperti dia. Ada orang yang diberikan Allah atahullahu malan, diberi Allah harta, dipakainya bangun masjid, buat pondok tahfiz Quran, pendidikan gratis. Lalu kita hasad, ingin seperti dia. Namanya bukan hasad, ghibtah. Ini motivasi. Bukan berarti ini ada anak penghafal Quran, lalu kita hasad, lalu kita santet dia. Ini ada orang kaya bangun masjid, buat pondok gratis, menyantuni anak yatim, fakir, miskin. Lalu kita hasad, lalu kemudian kita bawa rambutnya, kukunya, air ludahnya ke dukun. Lalu kemudian dimantra-mantra sama dukun. Karena dia dijaga malaikat, dukunnya mati duluan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana supaya kita bersih dari penyakit hasad? Yang paling penting adalah medical check up.
Saya alhamdulillah seumur hidup medical check up cuman sekali. Wah, kapan itu Pak Ustadz? Persyaratan CPNS naik ke PNS. Diperiksa dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Sejak itu nggak pernah periksa. Kenapa? Takut. Tapi memeriksa hati penting. Bagaimana caranya? Kalau ada ibu-ibu pergi kondangan hari, ini hari apa nih? Hari Sabtu. Sabtu Ahad banyak yang walimah nikah. Begitu pulang dari acara walimah, nikah, akikah, langsung kepala pusing, berkunang-kunang, badan panas dingin. Bapak yang sayang sama ibu langsung ke dokter, manggil. Dokter pun membawa balon berwarna hitam yang tidak ada dalam lagu. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu, hijau, oranye, dan ungu. Nggak ada hitam. Balon hitam itu hanya untuk di puskesmas. Itu yang dipencet. Setelah diperiksa, dokter pun heran. Ini 150 per 170. Ibu, jangan jauh-jauh. Kenapa? Malaikat maut udah dekat. Masya Allah, syukur Ustaz. Barakallahu fiik. Ini sengaja dibuat panitia tidak di atas supaya tidak ketahuan panitia nggak buat teh manis. Ustadz-ustadz, guru-guru kita, kiai kita kalau sayang jangan kasih teh manis. Karena gula itu merusak pita suara. Apalagi kalau lehernya panas bersuara, dikasih air panas. Yang paling bagus adalah kasih air putih. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan sampai ada dusta di antara kita. Nanti jadi fitnah, somat nyindir-nyindir. Ini serius. Jamaah ini susah membedakan saya kapan serius, kapan bercanda. Bismillah. Saya minum karena kiai bilang isyrab, berarti minum. Isyrab itu artinya minum. Bismillah. Beda kalau air putih yang disuguhkan orang yang ikhlas. Gimana rasanya Pak Ustadz? Kata terlalu singkat untuk mewakili rasa. Andai ku ceritakan rasanya, belum tentu sama. Kenapa? Karena rasaku belum tentu rasanya. Jadi kita ukur dulu diri kita ini dengan melihat nikmat orang lain. Jangan sampai ketika melihat orang lain dapat nikmat, dia rumah baru, kumat jantung koroner. Dia mobil baru, naik diabetes meletus. Dia bini baru, mati langsung. Bini baru. Mohon maaf ibu, jangan tersinggung. Maksudnya dia memang anak lajang terus menikah, bukan karena satu dan lain hal. Ini ibu-ibu ini hatinya harus kita jaga. Jangan sampai dia tersinggung. Soalnya ini mak-mak garis keras. Judulnya The Power of Mak-mak. Allahu Akbar. Allahu Akbar itu artinya untuk mengusir hasad dengki. Lalu kemudian orang yang dapat nikmat itu kita doakan langsung di depan dia. Hari Ahad besok sama-sama satu TK, sama-sama satu SD, sama-sama satu SMP, sama-sama kuliah, sama-sama kerja. Tapi jodoh dia datang duluan. Hasad, dengki. Orang kalau hasad jawabannya beda. Kamu kan temenan sama dia? Iya. Kenapa dia nikah duluan? Iyalah dia pakai pelet. Oh. Tapi kalau hatinya bersih, itu kan teman kamu. Iya. Nikah dia sekarang. Iya. Kenapa dia duluan? Berarti dia lebih amanah dari aku. Dia sudah diberikan Allah SWT mana? Aku menurut pandangan Allah masih belum. Maka aku masih berusaha. Kamu jomblo hari ini ya, tapi besok belum tentu. Selalu ada motivasi yang luar biasa. Datang. Orang kalau hatinya kena hasad, dia tidak akan datang. Kenapa? Melihat duduk di persandingan, dia berkata, mestinya aku yang di sana. Tapi kalau orang hatinya bersih, dia gagah, jantan, akan naik ke atas mengucapkan, barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair.
Doanya harus tulus. Kalau perlu pakai irama. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kalau perlu foto bersama. Setelah turun lewat pos satpam baru nangis. Sesuatu yang hilang darimu, kalau kau ikhlaskan, akan diganti Allah lebih baik daripada itu. Banyak yang kehilangan ternyata. Apapun yang hilang darimu, apakah itu benda, apakah itu harta, apakah itu materi, kalau kau ikhlas karena Allah, akan diganti Allah lebih baik daripada itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang paling ampuh adalah doakan dia, jangan di depan dia, tapi pas setelah sholat tahajud di tengah malam. Ya Allah, ini ada tetanggaku punya rumah baru, jadikan rumahnya itu sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, ini tetanggaku mobil baru, jadikan dengan mobilnya itu dia pakai untuk beribadah, mendekatkan diri kepadamu, dia pakai untuk hijrah, dia pakai ke masjid sholat berjamaah. Ya Allah, ini saudaraku dapat perhiasan baru, jadikan dia orang yang berzakat muzaki, menyantuni anak yatim. Bayangkan wajahnya, makin saya bayangkan makin geram Pak Ustaz. Itu untuk menghilangkan doa. Ini banyak orang tidak mau melakukan ini. Makanya setiap ada orang dapat nikmat, ada terus doanya. Ada orang dapat nikmat jodoh, barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Ada orang dapat nikmat anak, barakallahu laka fil mawhub wa syakartal wahib wa ruzqta birruhu wa balagha asyuddahu. Ada orang dapat nikmat umur, barakallahu laka fi umrik. Apa maknanya ini? Supaya hati kita bersih. Orang kalau hatinya tidak bersih, jantungnya tidak normal. Saya yakin dan percaya ini orang-orang di depan saya ini jantungnya normal semua. Tapi kalau orang jantungnya tidak normal, begitu melihat mobil tetangga, dia tidak tahu itu mobil belum lunas. 2 kali kita rugi. Pertama, rugi karena melihat nikmat orang berefek ke kesehatan kita. Yang kedua, ternyata mobilnya baru DP. Begitu juga dengan orang yang dipencet balon hitam naik. Pas ditanya sama dokter, tadi ada makan sate kambing? Enggak. Soto kambing? Enggak. Sop kambing? Enggak. Ternyata bukan salah kambing. Yang salah apa? Waktu kondangan tadi gelang tetangga besar. Pas ngambil rendang, ngambil ayam popnya, aduh susah ya. Papa, kita pulang jam berapa? Panas ya. Ingat, tidak semua orang hatinya sedang senang melihat kebahagiaan kita. Ada orang-orang yang sifatnya intamsaskum hasanatun tasuhum. Kalau kamu dapat nikmat, dia susah hati. Wa in tusibakum sayyi'atun, tapi kalau kamu dapat musibah, yafrahu biha, senangnya bukan main. Waktu saya dapat musibah, banyak sekali orang yang senang. Ustaz tahu dari mana? Saya baca komen. Ustaz sampai hati ya, nggak pernah balas komen kami di Instagram. Saya nggak tahu passwordnya. Karena kalau sampai saya tahu sudah lama handphone hancur. Lalu yang membalas itu siapa? Admin. Jadi Ustaz selama ini nggak baca komen kami, hanya baca aja dan mengelus dada. Oh jadi kalau begitu Ustaz kurus ini karena nggak lalu makan, nggak lelap tidur karena komen. Jangan habiskan energi untuk memikirkan orang-orang hasad, karena orang akan hancur dengan kehasatannya. Orang akan binasa dengan kedengkiannya. Kau tinggi, jadikan orang hasad itu sebagai batu yang kau susun sehingga menjadi menara. Di atas menara kau akan melihat dia. Jangan jadikan dia menjadi beban di pundak, karena akan patah tulangmu untuk memikulnya. Bukan hadis, dapat saya di grup WhatsApp. Jadi kalau ada orang hasad kita cuek aja. Baru menjelaskan satu penyakit, judulnya Tazkiyatun Nafs.
Baru menjelaskan satu penyakit, dimulai tadi 5:30, sekarang sudah jam 6:10. 40 menit sudah kita bicara. Ternyata kalau ngomong di depan orang yang hatinya bersih, waktu berlalu tak terasa. Itu pengalaman saya pribadi. Kadang kita ngomong baru 5 menit, lamanya minta ampun. Kapan itu? Waktu mau buka puasa. Saat itu orang hatinya nggak bersih. Pikirannya kolak, sop buntut, macam-macam. Oh, ada ucapan, mudah-mudahan husnul khotimah. Masya Allah Ustadz Somad, innalillah. Semoga husnul khotimah. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah dimanapun berada, hati ini mesti terus dijaga. Sampai kapan menjaga hati ini Pak Ustadz? Karena dia akan terus datang. Kita mungkin sudah kuat, tapi setan sampai hari ini belum pensiun dini. Dan tidak ada satupun setan yang mati kena COVID. Saya mau kasih tahu SOS. SOS itu artinya standar operasional setan. La'atiyannahum min baini aidihim, akan aku datangi mereka yang hatinya sudah bersih itu dari depan. Wa min khalfihim, dari belakang. Wa an aimanihim, dari kanan. Wa an syama'ilihim, dari kiri. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, luar, dalam. Suaminya baik, istrinya mak lampir. Istrinya solihah, suaminya genderuwo. Suaminya soleh, istrinya solihah, tetangganya suster ngesot. Istrinya solihah, suaminya soleh, tetangganya baik, anaknya tuyul. Selalu ada orang tidak baik di dunia. Makanya nanti kalau ada orang yang hasad, orang yang jahat, orang yang dengki, itu memang sudah sifat dunia. Ada baik, ada jahat. Jadi nanti kalau ada ketemu dengan orang yang resek begitu, kita nggak usah marah-marah, nggak usah ribet, jelaskan aja. Dunia ini dari dulu memang begini. Ada Kabil, ada Habil, ada Adam, ada setan, ada Namrus, ada Ibrahim, ada Musa, ada Fir'aun, ada Nabi Muhammad, ada Abu Lahab, ada aku, ada kamu. Ngapain kita mesti marah-marah? Ngapain mesti ngamuk-ngamuk? Memangnya dengan ngamuk, dengan marah kita orang hasad berubah? Tidak. Yang berubah itu satria baja hitam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doakan mereka seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan mereka. Apa kata Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan dia hidayah ya Allah. Dia tidak berbuat baik karena tidak tahu. Orang yang tidak tahu, kasih tahu. Orang yang belum tahu, beritahu. Yang susah adalah orang yang tidak mau tahu. Alhamdulillah. Sudah 45 menit Ustaz Somad tausiah. Di mana-mana Ustaz Somad tausiah, selalu jamaah khawatir kapan penderitaan ini akan berakhir. Manusia perlu kepastian. Seperti dia yang ingin memastikan kapan kau datang membawa surat pinangan. Tapi kalau mendengar ceramah Abdul Somad, semua jamaah sudah tahu. Tausiah akan berakhir 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol 600 ml. 45 menit tausiah dan menjawab pertanyaan. Mudah-mudahan pertanyaannya nggak menjebak. Jebakan Batman. Assalamualaikum tas. Singkat aja. Ustaz. Ustaz bahasa Persia, artinya orang yang tahu segala perkara. Itulah ustaz. Saya tak tahu segalanya, maka saya hanya menjawab yang saya tahu. Karena diskon tas. Setan yang kita hadapi apakah selalu seusia dengan kita? Atau setan yang ada sejak Nabi Adam, sudah pengalaman ribuan tahun?
Yang ada sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang yang nggak mati-mati itu namanya iblis. Tapi iblis itu bukan nama aslinya, namanya Azazil. Karena prestasinya 1000 tahun beramal naik langit 1, 1000 tahun naik langit 2, 1000 tahun naik sampai 7000 tahun, akhirnya dia selevel dengan malaikat-malaikat. Jadi Azazil ini ibarat masuk CPNS dari golongan 2B. Karir, meniti karir sampai ke atas. Pas sampai selevel dengan para malaikat, lalu kemudian kata Allah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Kami perintahkan kepada seluruh malaikat bersujudlah kepada Adam. Fasajadu. Semuanya sujud illa kecuali iblis. Iblis artinya putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dari dulu nggak mati-mati. Adapun yang pengikut-pengikutnya, yang bawah-bawah, yang pion-pionnya itu bisa mati. Itu namanya komunitasnya jin. Jin yang jahat-jahat namanya setan, yang baik-baik namanya jin Islam, induknya, general manajernya, GM-nya iblis. Nah, jadi begitu lebih kurang susunan hierarkinya. Nah, di antara setan-setan ini juga ada setan yang kelas tinggi, ada yang kelas bulu, ada yang kelas bantam junior, ada yang baru masuk, ada yang amatiran, ada yang baru manusia setengah setan. Nah gitu, yang ini bisa mati. Nah, yang ini pertanyaan seumur-umur saya tausiah, ini pertanyaan yang agak sulit. Kira-kira yang setan dengan kita itu, Pak Ustadz, kata dia, apakah yang tua atau yang sebaya dengan kita? Sampai sekarang kita belum dapat kurikulum vitae-nya. Apakah dia ini? Tapi yang jelas bahwa ketika kita lahir, setiap manusia yang lahir itu nangis. Ternyata ada satu setan yang menusuk pusarnya. Maka anak itu nangis. Maka Sayyidina Hasan dan Husain dibacakan Nabi doa, "U'izukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainin lammah." Yang hafal bacakan itu. "U'izukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainin lammah." Karena dia terus menyertai anak itu sampai remaja, sampai dewasa. Orang yang selalu bersama disebut dengan qarin. Maka setan yang selalu bersama dia itu disebut dengan jin qarin. Mana tahu nanti Ustaz Abdul Somad meninggal, tiba-tiba ada orang di Taman Yasmin yang kerasukan, pas dibacakan ruqyah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tiba-tiba dia muncul, Assalamualaikum. Mana nanya? Loh, ini siapa? Saya Ustadz Somad. Itu bukan Ustadz Somad, karena Ustadz Somad sudah meninggal, ruhnya sudah berpindah ke alam barzah. Lalu yang itu adalah jin qarin. Ustadz Somadnya meninggal, jinnya belum meninggal. Tapi apakah jin akan mati? Jawabannya kullu nafsin dha'iqatul. Jadi cerita perjawabannya adalah bahwa kita tidak tahu apakah jin kita itu lebih tua atau lebih muda, karena setan itu banyak sekali, ada yang menyertai kita, itu yang terus pergi bersama kita. Mau ikut dia ke WC nggak jadi, karena kita sudah baca tangkalnya, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Jadi orang yang nggak baca doa itu, setannya ikut masuk ke dalam dan streaming. Pas kita mau makan, setannya mau ikut, nggak jadi. Kenapa? Karena kita baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Hadisnya dhaif, hadis sahih bismillah. Dhaif boleh dipakai untuk fadhail amal, nggak masalah. Lalu kemudian maaf ketika akan berhubungan dengan istri, maka dia menjauh ketika orang baca Allahumma, lupa pula bacanya. Nah, artinya apa? Supaya kita diselamatkan. Artinya kita hanya disuruh berdoa minta perlindungan, tidak disuruh mencari tahu kira-kira setannya jenis kelaminnya laki-laki, perempuan, apa LGBT, apa dia asli atau impor. Nah, itu tidak. Jadi tapi pertanyaan ini berkualitas. Pak Ustadz,
Bagaimana caranya menghadapi ketika ortu masih ada, tapi anak pertama tidak pernah mau ke rumah. Tapi setelah ortunya kita udah wafat, anak pertama baru datang ke rumah sama istrinya. Ini nanya apa curhat? Untuk selalu mengeluh permasalahan belum bayar kontrakan. Setelah ortu kita nggak ada, udah wafat, anak pertama baru datang ke rumah untuk selalu mengeluh permasalahan. Nasi sudah jadi, udah tai ayam. Orang tua sudah nggak ada, makanya bahagiakan dia ketika dia ada. Saya ketika almarhumah mak saya masih ada, saya berusaha semampu saya. Setelah dia tidak ada pun saya masih menyesal. Untuk menghilangkan penyesalan saya bangun masjid atas nama dia. Masjid, dapat saya jatah harta warisan emas segala macam. Setelah dibagi dengan adik saya, yang jatah saya bilang aku ingin menghilangkan rasa kesal, belikan ajalah ini untuk semen, batu bata segala macam supaya menghilangkan. Setelah dia tidak ada kehilangan yang tidak bisa ditebus dengan apapun. Yang bisa merasakan itu, yang bisa saya rasakan ini hanya orang-orang yang orang tuanya sudah meninggal. Yang orang tuanya masih hidup, nanti setelah orang tuanya meninggal baru udah dia ngomong, betul kata Ustaz Saman. Dulu waktu kau kasih tahu kau tak percaya. Kalau orang tuamu masih ada, pulang dari sini langsung diamalkan. Ingat, makanan kesukaannya paling dia suka apa? Bubur ayam, kasih bubur ayam. Jangan permasalahkan diaduk atau tidak diaduk. Orang tuamu paling suka apa? Lontong sayur, lontong pecal. Belikan makanan kesukaannya. Pakaiannya, saya dulu cari tahu jilbab yang paling dia suka apa. Oh, dia tidak mau jilbab yang ribet pakai kancing-kancing. Dia mau sekali pasang. Pas pergi umroh, saya belikan. Ini satu lusin, warnanya macam-macam, ganti-ganti, supaya jangan sampai tetangga resek dia. Kenapa jilbabnya nggak ganti-ganti? Oh, dia suka pakai baju panjang, belikan baju panjang. Senangkan hati orang tuamu, buat dia seperti raja, maka rezekimu akan seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi, dapat saya di postingan Instagram. Nah, kalau dia sudah tidak ada, maka jangan lagi diungkit-ungkit. Mungkin saudara kita ini khilaf silap di masa lalu, kita maafkan dia, kita doakan supaya dia punya anak, anaknya berbakti kepada dia, dan dia diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak tercatat sebagai orang yang durhaka. Jangan mentang-mentang dia dulu salah lalu sekarang datang. Kamu dulu orang tua ada nggak datang, sekarang sudah orang tua nggak ada baru datang, itu pun ngelapor kontrakan. Emang masalah jadi selesai? Kan hanya memperkeruh masalah saja. Dia datang silakan, kita sambung silaturahim. Mudah-mudahan semuanya menjadi lebih baik insyaallah. Amin. Tapi pertanyaan ini menjadi pelajaran buat kita semua. Kalau mau sayang sama orang tua, sayangilah ketika dia masih hidup. Bagi yang sudah meninggal dunia, masih bisa ditebus dengan infak, zakat, wakaf, sedekah. Ini 25.000 ke pasukan amal soleh untuk beli beras anak tahfiz Quran. Dibelikan ke beras, hadiahkan pahalanya untuk almarhum almarhumah. Pahalanya sampai apa nggak sampai? Emang pernah ke sana? Nabi yang ngomong, ya Rasulullah, ummi matat, ibu saya meninggal. Apa atasaddaqu anha? Kalau saya sedekah, apakah sedekahnya sampai? Kata Nabi sampai. Ayu sadaqatu afdal, sedekah apa yang paling afdal? Kata Nabi, sakyul ma, memberi air minum. Air minum aja sampai, apalagi beras 25.000 satu bulan. Mudah-mudahan kita menjadi penyantun santri, yatim, fakir, miskin, du'afa. Amin. Dari Surabaya, ini jamaah yang paling jauh. Pak Ustadz semoga sehat, amin. Selalu mohon doa dari Pak Ustadz supaya ibu saya tercinta atas nama Ibu Sunarti sehat dari penyakit katarak. Soalnya beliau tidak bisa melihat. Almarhumah emak saya kena penyakit katarak. Saya bawa ke rumah sakit Ibnu Sina, dikupas. Ada seperti lendir,
ditutup beberapa hari, habis itu sehat kembali. Ada beberapa makanan yang perlu dihindari, saya tak ingat, coba tanya dokter. Lalu kemudian kita jaga kita. Nah, jadi tentang masalah membawa ke rumah sakit, bawa. Saya sendiri dulu membawa ke rumah sakit, periksa sakit tulang belakang, periksa mata, supaya kita tidak menyesal. Jangan sampai setelah meninggal kita ke rumah sakit baru, oh andai dulu ke bawah. Tak ada gunanya lagi. Kertas terakhir. Apakah sama ain dengan hasad? Jika berbeda, bisakah dijelaskan secara singkat bahaya ain? Ain artinya mata. Kenapa disebut mata? Karena penyakit itu berawal datangnya dari mata. Tapi bukan yang dari mata turun ke hati, bukan. Ini yang dari mata jadi penyakit. Karena mata melihat, muncul hasad, lalu datang hasud, datang setan mendampingi, kurang berlindung kepada Allah, datang penyakit ain. Makanya doanya, u'izuka bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lamah. Dari penyakit ain. Itu makanya kalau anak kita dipuji, segera ke Allah supaya setannya lari. Oh, anaknya cantik ya, alhamdulillah. Anaknya hafal Qur'annya, masya Allah. Supaya setan kabur. Karena kalau disebut nama Allah dengan tulus ikhlas, maka ain tidak terwujud. Jangan, anaknya cantik ya, siapa dulu mamanya? Anaknya hafal Qur'annya, bapaknya. Lupa kepada Allah. Nah, itulah maka kita selalu diingatkan supaya jangan putus Allah, Allah, Allah. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi kalau hasad itu adalah sifatnya. Kalau ain adalah penyakit yang ditimbulkan dari hasad itu. Adapun penggunaan kata mata karena dia berawal dari pandangan. Maka kata Allah, la tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi. Jangan kau ulurkan biji matamu melihat orang yang kami beri nikmat. Ada orang kalau melihat itu kan cuma sekali. Ini dia ulurkan sampai menjulur biji matanya. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah dari penyakit hasad. Tadi rencana saya mau menjelaskan 3 penyakit karena judulnya Tazkiyatun Nufus. Pertama hasad, yang kedua buah dari hasad adalah kibr, angkuh sombong, yang ketiga adalah nifak. Itu yang ada dalam pikiran saya tadi. Nah, ini dibagi. Rupanya karena jamaah ini masya Allah tabarakallah baru 1 penyakit selesai. Insya Allah akan kita sambung dengan penyakit-penyakit yang lain supaya kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Al-haziniya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.